selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Leo di minggu ketiga bulan Oktober 2024. Buat para zodiak Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat bagaimana sih kisah cintamu di minggu ketiga bulan Oktober 2024 ini ya. Leo. Oke Leo, bagaimana kisah cintamu di minggu ketiga bulan Oktober ini Leo? Aku lihat ada panah asmara yang hadir. Wow, ada kehadiran cinta baru potensinya di minggu ketiga ini teman-teman ya. Love is coming, bukan love needs money ya. Dan aku lihat beberapa dari kamu juga sepertinya ada yang mencoba untuk menghindari seseorang di minggu ketiga ini. Karena kamu merasa dimanfaatkan ya, karena kamu ngerasa toh kayak ini orang narsis banget, jadi malas deh aku dekat sama dia gitu ya, yang paling ingin terlihat keren, yang paling sok cantik, yang paling sok ganteng gitu. Jadi kamu males dengan orang-orang yang sok-sok gitu temen-temen ya. Jadi kayak udahlah aku hindari aja lah seperti itu ya. Dan tapi ada juga yang terutama yang couple di sini, kalau aku lihat bahwa Leo ini lagi berada dalam fase yang bahagia banget sama pasangannya gitu ya. Happiness gitu. Ada hal-hal yang berkembang dalam hubungan kalian dan kalian itu sangat menikmati gitu ya waktu ketika bersama gitu. Menikmati waktu satu sama lainnya lah gitu ya. Dalam quality time bareng gitu, itu sangat dinikmati sekali, sangat nyaman gitu ya, sangat enjoy ketika bersama. Bukan saat bersama itu malah asik main handphone gitu ya. Ada kan seperti itu Leo? Kalau asik main handphone doang gitu ya, karena seharusnya kamu bukan main handphone gitu ya, tapi memang menghabiskan waktu quality time dengan pasangan kamu itu yang ngobrol, berbagi, sharing cerita kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Leo di minggu ketiga ya, Oktober 2024. Oh. Leo ya, situasi dan kondisi percintaanmu di minggu ketiga. Yang pertama sih kalau aku lihat situasinya dulu ya, kamu terkadang ada kebingungan gitu loh, kayak ada ngerasa ragu, kebimbangan, lebih kebingung sih bukan bimbang, kayak nggak tahu ini harus gimana soal percintaanmu ya. Situasi dan kondisi percintaanmu kadang kayak kamu tuh kayak nggak tahu harus melangkah ke arah yang mana, kayak ngestak aja gitu. Contoh gitu ya, kalau yang single nih, terkadang kamu nggak tahu kayak harus pilih yang mana, atau aku harus cari jodoh ini kemana lagi kak, sementara aku udah ditanya-tanyain terus sama orang-orang kapan nikah gitu ya. Sedangkan aku sendiri juga nggak tahu gitu, orang-orang kan nanya doang gitu ya, tapi tidak memberikan bantuan gitu masalahnya ya. Dan kamu mungkin harus cari sendiri, minimal kalau yang bertanya itu bantuin kayak gitu ya, cari ini gitu ya. Potensinya gitu ya, cari kenalannya, kasih pilihan, kasih calonnya, kayak calon jodohnya gitu. Jangan nanyain mulu gitu ya, tapi di sini nggak ngasih solusi. Nah gitu, kayak orang yang kayak nggak tahu kamu harus gimana, ngestak aja. Kalau yang couple pun gitu, enjoy sih, happy, bahagia dengan pasangan, cuma terkadang masih suka bingung dengan pasangannya sendiri, masih kayak buta terhadap pasangannya sendiri. Jadi artinya Leo harus lebih memahami pasangannya lagi, karena kayaknya kamu nggak 100% tahu tentang pasangan kamu saat ini gitu. Masih banyak hal yang dirasa kayak, oh ternyata setelah digali dia kayak gini ya, dia kayak gitu ya, kok aku baru tahu sih. Nah gitu ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sini untuk situasi kamu ini Leo ya? Yang bisa Leo lakukan adalah untuk selalu berusaha untuk jadi lebih baik gitu ya. Gitu aja ya. Lalu lepaskan hal yang perlu dilepaskan, unek-unek kamu ya. Bebaskan itu semua ya, agar dalam berhubungan baik dengan pasangan atau dalam pencarian jodoh ini tadi kamu tidak ada
menanggung beban apapun di hatimu gitu. Lalu yang jangan dilakukan di sini apakah? Yang jangan Leo lakukan adalah mungkin gini loh teman-teman ya. Jangan ini aja lah, jangan takut buat melakukan perubahan ya, sehingga posisi kamu nggak nge-stuck dalam suatu hubungan, dalam suatu kisah cinta ya. Lalu juga cepet-cepet, kalau butuh healing tuh cepet-cepet aja healingnya dari masalah yang ada, jangan lama-lama gitu ya. Karena capek kalau punya beban dan unek-unek di hati itu teman-teman ya, apalagi soal asmara ya. Bahkan itu bisa mengganggu sampai ke pekerjaan loh kalau lagi galau ya. Lalu jangan apalagi Kak, jangan mudah tergoda ya sama yang lain-lain di luar sana, terutama buat kamu yang couple sudah berpasangan ya. Atau jangan tergoda sama yang niatnya hanya untuk main-main single ya, ntar kamu kemakan gombalan lagi, hati-hati tuh ya. Oke. Lalu apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintamu di minggu ketiga? Belajarlah buat recovery ya, penyembuhan unek-unek di hati, luka-luka di hati ya. Itu pelajarannya, sembuhkan dirimu di sini, jangan terlalu banyak penyesalan ya, terima hal-hal yang memang sudah terjadi sebelumnya ya dalam kisah cintamu. Itu aja, ikhlas menerima ya. Lalu yang kelima, hasil yang didapat apa Kak di minggu ketiga untuk kisah cintanya Leo? Hasilnya kalau aku lihat di sini ada hal yang baik loh, ada pencapaian ya, ada hal-hal yang pada akhirnya tercapai sesuai dengan yang kamu mau, ada masalah-masalah yang terselesaikan juga ya di minggu ketiga. Ini masalah percintaan tentunya teman-teman ya, bukan masalah keuangan dong ya. Lalu di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga Leo, kamu bisa terkoneksi dengan Sword, Gemini, Libra, Aquarius, dan energi paling kuat muncul dari The Devil. Langsung aja ini dia Capricorn ya. Selanjutnya kita akan melihat inisial nama orang-orang yang berpotensi terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga ini Leo ya. Yang pertama ada B, lalu ada T, ada D ya, ada Y, dan ada L. Aku ulangi sekali lagi ya, untuk inisial namanya bisa dari B, T, D, Y, dan L. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.